Halo teman-teman Sony Alpha, nama saya Kirawan. Hari ini kita akan membahas mengenai 5 fundamentals dari Sony, di mana Sony selalu berusaha menciptakan standar baru yang lebih baik untuk mempermudah dan mendukung teman-teman Sony Alpha dalam melakukan aktivitasnya. 5 fundamental ini adalah 5 poin yang difokuskan Sony untuk menghasilkan produk yang terbaik yang dapat kita gunakan. Apa aja sih kelima fundamental tersebut? Yang pertama adalah lens. Sony selalu berusaha mengembangkan jajaran lensa APS-C maupun full frame, di mana saat ini Sony sudah memiliki lebih dari 70 lensa, baik full frame maupun APS-C. Dan yang pasti dengan one mount system dari Sony, kedua lensa itu interchangeable dan dapat dipakai pada body full frame maupun APS-C. Jadi teman-teman gak usah takut kalau mau upgrade kamera dari APS-C ke full frame, karena lensanya masih bisa dipakai. Dari 70 lensa itu ada juga lensa dengan focal length yang sama, tapi dibuat secara berbeda, seperti lensa 35mm yang memiliki 5 varian dengan kualitas, fungsi, dan harga yang berbeda di setiap jenisnya. Ada juga yang untuk APS-C, ada juga yang untuk full frame, ada yang f28, f1.8 maupun f1.4. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan pilihan lensa sesuai dengan kebutuhan. Nah, lensa dan kualitas terbaik dari jajaran lensa tersebut adalah lensa G Master. Buat saya, filter cahaya yang paling pertama pada saat memfoto itu adalah lensa. Jadi saya selalu ingin mendapatkan kualitas cahaya yang terbaik. Nah, karena itu saya menggunakan lensa G Master sehingga saya mendapatkan hasil yang maksimal, micro kontras yang bagus, baik secara resolusi, bokeh, maupun kecepatan autofokusnya. Lensa yang paling sering saya gunakan adalah lensa 85mm f1.4GM yang cocok banget buat potret, dan juga lensa 50 f1.2G Master yang saya pakai sebagai lensa all around dengan hasil yang sangat tajam walaupun di bukan f1.2 dan disertai dengan bokeh yang sangat halus dan fokus yang sangat presisi. Kualitas lensa yang digunakan juga akan sangat berpengaruh terhadap 5 fundamentals yang kedua, yaitu image quality. Ini sesuai banget dengan target saya dalam fotografi, yaitu image quality, dan image quality. Jadi saya selalu ingin mendapatkan hasil yang terbaik, dan itu hanya bisa didapatkan dengan menggunakan lensa terbaik untuk menciptakan foto yang terbaik. Dengan Beyond XR dan Beyond X image processor yang menghasilkan dynamic range yang luas hingga 15 stop dan gradasi highlight shadow yang halus untuk mendapatkan foto yang lebih berdimensi. Dukungan resolusi hingga 61 megapiksel memungkinkan untuk menangkap detail terkecil yang bahkan mungkin tidak terlihat oleh mata. Dengan resolusi yang besar, saya jauh lebih mudah untuk melakukan cropping dan mencoba beberapa komposisi baru yang bahkan gak kepikiran sebelumnya. Ditambah advanced imaging processing algorithm untuk reproduksi warna yang natural, mendukung untuk pengambilan gambar dengan hasil yang luar biasa. Yang ketiga adalah speed. Real-time tracking dan real-time eye autofocus memudahkan saya untuk mengambil gambar dengan cepat dengan fokus yang akurat. Jadi kita sebagai fotografer nggak perlu pusing untuk mikirin fokus dan tinggal mencari komposisi yang paling bagus. Apalagi dengan teknologi stack CMOS sensor pada kamera Sony terbaru, memungkinkan pengambilan gambar hingga 30 frame per second tanpa blackout, sehingga kita tidak akan kehilangan momen penting. Yang keempat adalah battery life. Sony amat sadar dengan kebutuhan baterai yang mampu mengikuti kinerja yang panjang. Dan dengan baterai NP-FZ100, kita dapat menangkap hingga 710 gambar atau 120 menit video hanya dengan satu baterai. Dengan teknologi terbaru yang selalu dikembangkan untuk penggunaan daya yang lebih sedikit, memungkinkan penggunaan sepanjang hari hingga mendukung kegiatan tanpa adanya interupsi. Dari yang dulunya saya harus bawa baterai sampai beberapa unit, sekarang saya hanya perlu bawa 1 atau 2 baterai yang bahkan bisa digunakan hampir seharian. Yang kelima adalah compact and lightweight. Sebagai fotografer pastinya kita membutuhkan kamera yang gampang dibawa dan enak untuk digunakan. Dan pastinya juga nggak berat-berat amat. Untungnya Sony juga memperhatikan sisi kenyamanan ini. Kamera yang biasa saya bawa amat nyaman dan punya berat yang pas buat dibawa kemana-mana. Bayangin kalau kita mesti jalan buat moto seharian sambil bawa kamera yang berat. Akhirnya malah capek duluan sebelum selesai moto. Dengan bodi yang ringan juga membantu banget waktu kita mau mengambil komposisi low angle maupun high angle. Tapi jangan takut, bodi yang kecil tapi tetap dipenuhi dengan berbagai fitur yang bakal membantu banget kerjaan kita sebagai fotografer dan pastinya tidak mengurangi kualitas gambar yang dihasilkan. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Untuk video selanjutnya bisa langsung klik di sini.